Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlin Meilani dengan NIM 220305502007. Saya dari kelas A, Program Studi Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arika dengan NIM 220305501008 dari kelas A Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih sejarah penyakit Ebola itu. Nah, virus Ebola pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976 di dua tempat secara bersamaan, yakni di Yamkubu, yaitu sebuah desa yang terletak tidak jauh dari Sungai Ebola, Republik Demokratik Kongo, dan Zara di Sudan Selatan. Nah, wabah di Afrika bagian barat ini terpapar kasus pertama pada bulan Maret tahun 2014 yang merupakan kasus paling besar dan paling kompleks sejak ditemukan pada tahun 1976. Negara yang terkena dampak paling parah yakni Guinea, Liberia, dan juga Sierra Leone. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih patofisiologi penyakit Ebola itu. Nah, patofisiologi penyakit Ebola merupakan proses biologis yang menjelaskan bagaimana virus Ebola menyebabkan gejala dan kerusakan pada tubuh manusia. Nah, berikut adalah rangkuman dari patofisiologi penyakit Ebola. Nah, yang pertama yaitu penetrasi virus. Nah, virus Ebola biasanya disebut sebagai Zaire Ebola virus, memasuki tubuh manusia melalui kontak dengan cairan tubuh dari hewan yang terinfeksi atau individu yang terinfeksi. Nah, virus ini kemudian menyebar ke sel target melalui pembuluh darah. Nah, yang kedua yaitu reproduksi virus. Nah, virus Ebola menginfeksi sel-sel target seperti sel darah putih, sel hati, dan juga sel endotel atau sel yang melapisi dinding pembuluh darah. Nah, virus tersebut menggunakan sel tubuh untuk mereplikasi dirinya sendiri. Nah, yang ketiga yaitu kerusakan endotel. Nah, virus Ebola dapat menyebabkan kerusakan pada sel endotel yang mengakibatkan pendarahan internal dan juga eksternal. Ini adalah salah satu tanda klinis utama penyakit Ebola seperti pendarahan mata dan juga selaput lendir. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Arlin tadi, di mana setelah terjadinya kerusakan endotel yang disebabkan oleh virus Ebola juga dapat mengganggu proses koagulasi darah yang dapat menyebabkan koagulopati atau gangguan pembekuan darah. Nah, pasien dapat mengalami pendarahan yang parah karena gangguan koagulasi darah ini. Nah, setelah itu virus Ebola juga dapat mengganggu fungsi sistem kekebalan tubuh, di mana sel darah putih yang penting untuk melawan infeksi itu dirusak oleh virus Ebola yang mengarah pada penurunan kekebalan dan peningkatan risiko infeksi sekunder. Kemudian setelah itu akan menyebabkan gejala klinis, di mana gejala awal penyakit Ebola ini termasuk demam, kelelahan, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, mual, muntah, dan diare. Nah, gejala ini sering berkembang menjadi stadium yang lebih parah dengan pendarahan, kerusakan organ, dan risiko kematian yang tinggi. Kemudian virus ini juga dapat menyebar melalui cairan tubuh karena virus Ebola ini dapat ditemukan dalam berbagai cairan tubuh seperti darah, air liur, air mata, urin, dan tinja. Nah, jika melakukan kontak dengan cairan ini dari individu yang terinfeksi, itu akan menyebabkan penularan virus Ebola ini. Kemudian jika terkena virus Ebola ini akan menyebabkan kematian, dan kematian pada penyakit Ebola ini biasanya sering disebabkan oleh pendarahan yang berat, shock, dan kerusakan organ akibat infeksi virus dan respon inflamasi yang kuat dari tubuh kita. Nah, penting untuk diingat bahwa penyakit Ebola ini sangat menular, dan isolasi ketat dari individu yang terinfeksi, tindakan kebersihan yang ketat, dan perawatan medis yang intensif itu sangat diperlukan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini.
Nah, penelitian dan perawatan medis itu terus ditingkatkan untuk mengatasi penyakit Ebola.